to Love Talk Podcast episode ke-8. Ini udah minggu ke-8 dan untuk hari ini topik kita lagi-lagi sangat menarik. Yep. Kita mau ngomongin tentang takut bilang enggak. Karena banyak sekali aku nerima banyak DM mengenai tentang tentang topik ini gitu. I mean like banyak yang cerita tentang bagaimana dia takut berkata tidak ke pasangannya. Jadi aku pikir boleh tuh kita bahas di podcast. Waduh, bagus banget ya. Karena emang jujur pasti ini masalah yang lumayan common lah. Yeah. Karena dalam hubungan tuh ada konflik, berbeda pendapat. Jadi di tengah-tengah konflik itu pasti seringkali ada yang mau bilang enggak, tapi nggak selalu semuanya bisa bilang enggak. Yap, agree. Bener nggak sih? Yeah. Dan juga aku lagi aku lagi baca buku tentang boundaries. Dan ini salah satu topik yang diomongin juga. Gimana cara manusia tuh kadang-kadang pengennya yang akur-akur aja, pengen nggak mau beda pendapat, mau yang nurut-nurut aja. Misalnya pasangan yang nyuruh apa atau enggak, ini nggak harus pasangan ya, kayak keluarga atau teman-teman juga nyuruh apa. Yang paling gampang tuh pengen harmonis, nurut-nurut aja, tapi ini bisa bawa dampak yang negatif. Kayak nggak disadarin. Karena ini mau ngikutin jalan gampang tuh nanti kedepannya ada kepahitan, lagi ada masalah, nggak sehat ya. Dan selain kayaknya mau nurut-nurut aja tuh bukan juga karena pengen harmonis, tapi kalau berdasarkan pengalaman aku ya di tempat kerjaku, ini mungkin bukan tentang pasangan, tapi menurut aku bisa relate ya. Aku nggak berani bilang enggak karena aku takut dilihat sebelah mata, ngerti nggak? Bukan sebelah mata sih, but then aku takut dilihatnya kayak apa aneh. sih? Iya, aneh banget gitu. Iya. Boleh kamu share contoh yang ini, Charles? Boleh. Iya, jadi waktu aku kerja, aku nih Asian sendiri, semuanya orang lokal. Jadi mereka kalau hari Jumat tuh ke klub tuh udah hal yang biasa ya. Iya, klub, bar, minum-minum klub, bar, minum-minum, kayak hari Jumat tuh celebration lah ya, habis kelar seminggu kerja itu. Tapi waktu aku diajak, aku tuh kayak kayak aku kan gak terlalu suka musik keras ya, gak terlalu biasa gitu. Jadi tapi di satu sisi aku gak berani nolak, gara-gara aku takutnya kayak aduh nanti dilihat aku dan aku mereka gak akan ngajak aku lagi, atau kita jadi gak kompak lagi di tempat kerja gitu. Jadi waktu aku diajak, aku bilang kayak we'll see gitu loh. Aku gak langsung bilang enggak, tapi aku kayak memperlambat aja ya, kayak aku kayak diundur-undur sampai akhirnya mereka nggak ngajak aku lagi. Akhirnya aku memberanikan diri, aku bilang sorry, kayak only drink water, aku bilang kayak gitu. Terus mereka ngetawain aku, but then jadi mereka tahu kayak aku nggak biasa, nggak suka itu ya. Iya, walaupun ya mereka jadi nggak ngajak aku lagi, but then it's ketika aku berani bilang enggak, akhirnya kayak aku bilang aku nggak biasa, walaupun dia udah gak ngajak-ngajak, tapi aku jadi kayak lega aja, ngerti gak sih? At least mereka jadi tahu bahwa itu bukan sesuatu yang kamu lakukan. Iya, benar. Iya, dan aku jadi keinget juga, ini rada ibarat ini menurut aku masalah anak-anak SMA juga gak sih? Kayak teenagers, kayak masa-masa anak muda tuh pengen diakui sama teman-temannya. Jadi teman-teman yang ngelakuin apa kita mau ikut. Pengen dapat approval. Jadi tuh menurut aku nggak tahu ya ini aku aja atau gimana, tapi pada saat masa-masa sekolah Asik. Masa-masa sekolah tuh pasti masa-masa dimana aku ngerasa sih aku pengen ngelakuin apa yang orang lain lakuin, supaya mereka menerima aku. Misalnya mereka ngajak ngelakuin apa, aku mungkin kadang-kadang mungkin bisa takut nolak. Karena takut dilihat beda gitu. Apa yang lagi hype, apa yang lagi heboh, kayak semuanya pada ikut-ikutan tren. Benar. Biar kelihatan keren atau apa kan. Tapi menurut aku itu bisa menjadi akar juga di mana di masa depannya dibawa ke dalam hubungan, dan itu bisa menjadi bahaya. Dimana kita takut bilang enggak sama pasangan kita. Tapi satu poin yang aku mau share adalah yang aku pelajari dari buku aku itu adalah kalau kadang-kadang tuh kita suka takut bilang enggak karena kita takut ngerasa selfish. Kadang-kadang tuh ini yang sisi lainnya ya. Kadang-kadang di dalam hubungan kita ngerasa aduh kalau aku nolak nanti aku selfish dong, aku mikirin diri aku sendiri dong. Dan padahal yang kita mau share di podcast ini adalah itu mindset yang salah. Kamu waktu kamu nolak, kamu bilang enggak, itu bukannya kamu selfish, itu kamu lagi jujur. Misalnya kita tuh maunya compliant, kita maunya nurut-nurut aja, disuruh apa, mau ngelakuin apa sama pasangan kita, padahal dalam hati kita nggak ada damai, dalam hati kita nggak mau ngelakuin.
tapi kita malah tetap ngelakuin, itu adalah dimana kita membawa ketidakjujuran di dalam hubungan. Benar. Karena pasangan kita jadi nggak bisa tahu siapa kita yang sebenarnya. Dia pikirnya itu kita emang mau aja, kita nurut-nurut aja. Dan itu bisa menjadi akar yang buruk. Agree. Ya kan, itu soalnya menunjukkan bahwa kita nggak jujur, kehilangan kejujuran hubungan, jadi toksik. Lama-kelamaan justru yang orang dalam hubungan itu yang suka nurut-nurut aja, lama-lama bisa menimbul kepahitan menurut aku. Iya. Ya kan, karena di dalam hati itu mereka nggak mau melakukan sesuatu, tapi mereka tetap ngelakuin terus, mereka nurut-nurut terus, tapi lama-lama jadi kepahitan. Iya. Awalnya itu cuma mikirnya, aduh aku nggak mau selfish, aku nggak mau mikirin diri aku sendiri, jadi aku ngelakuin nih apa yang pasangan aku mau. Tapi karena sebenarnya kita nggak jujur, kita bisa menjadi kepahitan, masa depannya bisa menjadi rusak. Menurut kamu gimana? Iya, agree banget sih, banget. Kalau di hubungan kita ya aku nggak tahu sih, aku kayaknya belum pernah ngalamin hal yang aku takut bilang enggak ke kamu. Paling awal-awal sebelum aku mulai menjalin hubungan sama kamu ya kayak aku udah ada list apa aja batasan yang aku nggak mau lewatin. Dan awalnya aja aku takut ngomong itu ke kamu, but then kan kayak mungkin aku pernah cerita juga kayak ada teman aku yang bilang kalau misalnya dia nggak bisa terima, ya artinya dia nggak bisa ngehargain kamu gitu. Betul, ya udah, jadi kayak dan aku ngerasain banget sih dampaknya sampai sekarang ketika kita berani jujur dan berani menyatakan ke pasangan kita hal-hal yang kita nggak mau lakuin, hal-hal apa yang kita hindari dalam hubungan ini, itu ngejalan hubungannya jadi enak. Selain kita bisa jadi diri kita sendiri, pasangan kita juga jadi mengenal siapa kita dan mereka bisa mengasihi kita apa adanya gitu. Setuju banget, itu dia tuh konsepnya tuh adalah menjadi diri kita sendiri. Iya kan? Menurut aku itu kunci juga dalam hubungan. Ibaratnya kayak dulu minggu lalu kita pernah ngomongin pakai topeng, kasih nunjuk yang terbaik aja kan. Ini juga sisi lainnya adalah takut bilang enggak tuh kita pakai topeng kalau kita takut. Bener. Kita mau pura-pura menjadi orang lain padahal kita dalam hati kita beda. Ya kan? Nah, abis itu sisi lainnya yang mindset yang salah juga adalah kita suka takut bilang enggak karena kita takut kita disakitin kalau kita bilang enggak. Jadi aku lagi baca buku ini, adalah satu contoh di mana istrinya tuh takut nggak setuju sama suaminya, karena setiap kali istrinya nggak setuju, suaminya ibaratnya kabur. Maksudnya bukan kabur dari rumah, maksudnya ibaratnya mereka lagi ngobrol, lagi diskusi, karena istrinya nggak setuju dia langsung pergi aja ke ruang tamu kemana. Ibaratnya tuh lagi ngobrol tiba-tiba di cut off. Jadi mereka ngomongin itu tuh sebagai emotional abuse. Dan ini bisa gampang terjadi di hubungan gitu loh, dimana pasangan kita nggak setuju, kita milih, ini buat pasangan yang nggak setuju, mereka bisa milih untuk distant themselves, menjauh ya. Mereka menjauh. Jadi kan pasangan yang satu lagi kasihan kan, dimana mereka ngerasa, wah aku masa beda pendapat aku malah jadi ditinggalin. Maksudnya kan itu ditinggalin tetap nggak enak dong rasanya. Dan mereka kenapa ditinggalin? Karena mereka nggak setuju. Jadi kadang-kadang emang orang suka takut bilang nggak karena itu juga, dan itu juga selaras sama yang aku bilang tadi waktu SMA. Mungkin kita pengen diterima, karena kalau kita ngerasa kita takut bilang enggak, kita malah nggak diterima karena kita menjadi diri kita sendiri kan. Tapi justru ini yang menunjukkan power dan authenticity di dalam hubungannya. Agree. Kayak kalau kamu nggak pernah bilang enggak di dalam hubungan, kamu nggak tahu relationship itu sedalam apa. Wow. Ya nggak sih? Yang dibilang di bukunya ini adalah kalau misalnya setiap kali kamu bilang enggak dan pasangan kamu malah kabur atau ninggalin kamu, kayak emang itu, is that a real relationship? Berarti itu kamu lagi bersama pasangan yang nggak bisa nerima kamu apa adanya, dan itu justru nunjukin lagi, ini balik lagi evaluasi ya. Kalau lagi pacaran, kamu butuh orang yang bisa berbeda pendapat, butuh orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Jadi di saat kamu mulai rasa takut bilang enggak karena takut kamu akan disakitin, lawan. Karena di situ kamu bakal ngelihat ini relationship-nya seperti apa. Karena emang benar opsi satunya adalah mereka menjauh dan nyakitin kita, tapi opsi keduanya adalah kalian akan jadi semakin intim. Karena pasangan kalian juga mengenal kalian ya. Iya, betul banget. Dan kamu mungkin awalnya takut, kadang-kadang tuh kita takutnya itu nggak benar gitu loh. Kita takut pasangan kita menolak, padahal pada saat kita jujur tuh mereka bisa accept aja. Mereka menerima aja. Cuman kadang-kadang kita bawa beban dari masa lalu, jadi kita jadi takut, aduh dari dulu aku sama teman-teman kalau aku nolak, aku dihina, diledekin, dijauhin. Jadi waktu aku pacaran aku nggak mau jujur Padahal pada saat kita jujur tuh pasangan kita belum tentu seperti itu gitu. Mereka bisa menerima, mereka oke gitu loh kalau kita nggak setuju.
dan itu justru membuat hubungannya semakin intim. So good. Dan satu lagi, aku ngerasa ya ketika kita bisa jadi diri sendiri, kita akan menemukan orang-orang yang akan cocok sama kita, sesuai gitu loh. Kita akan nge-attract kayak magnet gitu loh. Ketika kita bisa berdiri sendiri dan menjadi diri sendiri, orang-orang yang apa ya, yang sefrekuensi, ibaratnya mereka tuh akan datang, ngerti gak sih? Karena itu yang aku rasain di dalam pertemanan sih. Ketika aku bisa jadi diri sendiri, ya Tuhan ngirimin orang-orang yang tepat aja di hidup aku. Betul, setuju. Tapi ada masanya berarti kan, itu ada prosesnya dong. Kita iya. menjadi diri kita sendiri, kita harus siap kita bertemu dengan orang-orang yang beda. Iya. Dan kalau kita nggak diterima sama orang itu nggak apa-apa. Betul. Tapi ibaratnya kamu ketemu dengan 10 orang, kalau kamu mau menjadi fake, kamu mau pakai topeng, kamu bisa akur sama 10 orang itu. Iya, setuju. Iya kan? Iya, tapi kalau kamu iya. jadi diri kamu sendiri, akan ada 5 orang yang nggak terima kamu. Iya. Tapi 5 orang yang terima kamu itu 5 orang yang real gitu loh. Iya, Ya kan, yang setuju. kayak kamu bilang, kamu Benar. akan dapat relationship yang real. Iya, real. Yang lebih valuable Yep. dibanding banyak orang tapi nggak real. Betul. Ya nggak sih? Betul. Betul. Agree. Jadi ya itu sih, kita mau encourage itu dari podcast ini, bahwa kalau kalian berani ngomong enggak, kita percaya itu akan menghindari kepahitan. Iya. Kalian nggak mendem-mendem kepahitan, hal-hal yang kalian nggak suka, Yeah. hubungannya akan jadi lebih sehat. Iya. Kalian juga akan mengerti dan menghargai satu sama lain, itu benefit Yes. yang paling powerful ya. Dan ini tapi kita bukan berarti kita nge-encourage kalian buat lawan-lawanan terus. Iya, bukan Maksudnya bilang enggak. bukannya bilang enggak terus, tapi maksudnya ada, bisa tahu lah ya kita Kalian masing-masing tahu. kapan kita harus kompromi dan sacrifice buat pasangan kita. Iya. Tapi kapan dimana kalau kita diajak melakukan sesuatu yang kita nggak ada damai, kita harus bilang enggak. Iya. Akan ada rasa yang kuat dan kita harus ikutin itu ya. Benar. Dan kita mau ngomongin beberapa contoh-contoh ya, Charles. Iya, ini contoh yang sering masuk sih ke DM aku, Tim. Dan oke. ya aku pengen bahas di sini sih bareng kamu. Iya. Contoh pertama, ini ketika seorang pasangan mengajak seorang pria atau wanita, ya lebih sering ini aku yang curhat ke aku Dengarnya, rata-rata wanita ya. Ya. Jadi prianya ini mengajak si wanita ini untuk melakukan hubungan seksual. Iya. Dan kalau ceweknya nggak mau, cowoknya bilang mau ditinggal gitu. Nah itu jujur aja ngedenger itu sedih ya. Iya, aku kayak aduh gimana. Sedihnya karena masa dari dalam sebuah hubungan, masa cowoknya maksa itu kan. Iya. Dan juga kedua sedihnya, jujur aja kadang-kadang kita jadi sadar ternyata masalah ini real gitu loh, dimana orang susah bilang enggak ke hal itu. Iya kan? Iya, aku juga baru tahu ketika aku nerima banyak DM tentang ini gitu kan. Buktinya dengan ceweknya DM aku, berarti dia sebenarnya mempertanyakan dong. Dia Betul. tahu ini sebenarnya nggak benar dan mungkin dia nggak mau ngelakuin, tapi karena ancaman itu, karena takut bilang enggak, jadi jatuh. Tapi di sini kita mau encourage bahwa itu adalah salah satu contoh momen dimana kalau kamu bilang enggak tuh bisa powerful banget. Iya, Karena benar. ibaratnya kamu, misalnya itu bukan sesuatu yang kamu mau lakukan, kamu nggak mau lakukan itu, dan itu tuh sesuatu yang berharga banget gitu loh. Sebagai manusia tuh kita harus menyadari bahwa itu sesuatu yang berharga banget. Kamu yang berhak nentuin, kan? Kayak kapan kamu akan merelakan itu untuk terjadi gitu loh. Misalnya tunggu marriage, itu kan yang terbaik. Tapi kalau kamu takut bilang enggak, a lot of things can go wrong. Iya kan? Dimana kamu takut bilang enggak sekali, kedepannya akan takut juga. Susah kan untuk keluar dari cycle itu kan. Tapi semoga dari sini kalian bisa tahu bahwa kalian berhak bilang enggak, karena itu justru akan membuat kamu sendiri lebih sehat. Ya kan, tadi kita ngomongin kita takut bilang enggak karena takut ngerasa selfish. Sebenarnya kalau kita bilang enggak tuh bukannya selfish, karena kita menjaga diri kita sendiri. Ibaratnya kalau kita takut bilang enggak terus, tapi kita jadi capek, kita jadi kepahitan, terus kita jadi kesel, kita jadi kayak ada nyimpen kepahitan kan, karena kita disuruh-suruh ngelakuin sesuatu yang kita nggak mau terus. Jadi kita nggak bisa menjadi orang yang sehat untuk menjalani hubungan yang baik. Iya kan? Jadi di dalam masa seperti ini, saat kamu bilang enggak, itu bukannya kamu selfish, kamu justru menjaga diri kamu sendiri supaya kamu tetap mengejar yang terbaik. Dan di mana kamu mengajar yang terbaik, kamu bisa membangun hubungan yang terbaik juga. Iya. Balik lagi sih, kalau misalnya kita nggak berani bilang enggak gitu, dan kita mau melakukan apa yang si pria minta gitu, yang ada ya rata-rata ya Tim, mereka banyak yang menyesal gitu loh. Menyesal dan
udah timbul emotional bonding karena udah melakukan terikat itu, udah terikat gitu. Tapi ya buat yang mungkin udah melakukan gitu, kita no judgment, nggak ada, jangan, kita nggak mau kalian penuh dengan penyesalan. Kita percaya banget nih, yang udah berlalu tuh udah berlalu. Semua orang punya masa lalu, semua orang, kita juga punya ada masa-masa yang mungkin kita nggak suka dari masa lalu. Tapi kita lihat ke depannya gimana. Betul. Yang kita mau justru kamu ke depannya bisa menentukan apa yang terbaik buat kamu. Kan? Emang susah di awal sih nolak. Susah di awal. But then it's better for the rest of our lives. Yes, betul banget. Dan balik lagi ke poin yang kedua, di mana saat kamu bilang enggak tuh nunjukin pasangan kamu tuh seperti apa gitu loh. Kayak kamu justru menurut kita ya lebih baiknya menemukan pasangan yang bisa terima pada saat kamu nolak. Bisa terima supaya pada saat ada ke depannya, misal udah married pasti akan ada disagreements juga kan. Nah, bagaimana kalian menghadapi disagreements tuh pasti bakal penting banget. Kalau misalnya di saat pacaran pasangan kalian belum bisa menghadapi disagreements, itu sesuatu yang kamu perlu evaluasiin lagi. Agree banget sih. Dan ketika mungkin balik lagi ke topik yang tadi, ketika pasangan kita mengajak kita untuk melakukan sesuatu, itu kita bisa ngelihat kan evaluasi ya, pacaran part of evaluation. Dan berarti si pria ini nggak menghargai kita dong sebagai wanita, ya kan? Berarti kita ini kayak produk dong untuk di-consume. Padahal kan pasangan ini tujuannya untuk mengasihi satu sama lain kan, untuk sayang satu sama lain gitu. Jadi ibaratnya dia memiliki nilai-nilai yang berbeda menurut aku. Misalnya kamu nggak mau ngelakuin tapi cowok itu maksa kamu ngelakuin, berarti itu udah jelas banget salah satu nilai-nilai kehidupan yang sangat signifikan itu udah berbeda. Gitu. Jadi itu jangan menjadi takut bilang enggak, tapi justru jadiin itu momen untuk evaluasi. Kayak apa yang terbaik buat kamu. Gitu. Satu contoh lagi, Charles. Ini juga salah satu contoh yang paling sering, yaitu ketika cowoknya mau jalan sama temen ceweknya, tapi pacarnya takut untuk ngelarang cowoknya. Di sini sih menurut aku kita harus ingat lagi the power of truth ya saat kita jujur, karena ini bakal banyak banget kayak kemungkinan kejadiannya banyak banget. Ini cowoknya mau jalan sama temen ceweknya, motifnya jahat atau baik kita nggak tahu. Tapi at least kalau kamu bisa omongin, jangan dipendem doang, jangan cuma maksudnya ngeliat cowoknya dia mau pergi sama teman cewek terus kita diem-diem doang, terus dalamnya ada kepahitan, ada keraguan, ada pertanyaan. Ibaratnya hubungan itu akan berjalan dengan banyak question mark. Dan kalian bakal nggak tenang ya, nggak ada damai sejahtera ya. Dan mungkin menurut aku akan susah mempercayai satu sama lain. Susah mempercayai satu sama lain bukan karena cowoknya jalan sama temen cewek, tapi susah mempercayai satu sama lain karena kalian nggak bisa ngomongin apa yang dalam hati. Jadi misalnya kamu nggak suka cowok kamu jalan sama temen cewek, bilang aja, kayak kamu ngomong aja kayak aku nggak, kurang nyaman nih sama itu. Dan di situ kamu evaluasi respon cowok kamu gimana, mungkin apakah dia akan jadi yang ngajak kamu. Jadi misalnya benar-benar teman nongkrongnya rame-rame aja, antara mungkin dia rame-rame sama teman-teman lainnya atau enggak rame-rame atau enggak at least bareng kamu, dimana dia menghargai kamu sebagai pasangannya. Tapi ini nggak akan terjadi kalau kamu nggak ungkit. True. Nggak akan diomongin gitu loh. Kita nggak tahu kan cowoknya niatnya baik atau buruk. Kalau dia niatnya baik tapi ini nggak diomongin, sayang. Dimana kalian ada masalah dalam hubungan, padahal kalau diomongin bisa dihadapi dengan baik. Betul. Ya kalau misalnya dalam hubungan kita sih kita sama-sama sadar aja ya Tim. Kayak sebelum ngelakuin itu kita mikirin perasaan satu sama lain dulu. Gitu, dan memposisikan diri kita di posisi pasangan kita. Kalau misalnya aku ngeliat Tim jalan sama cewek lain, dan mungkin kamu akan memposisikan diri kamu di posisi aku juga ya, gimana rasanya kalau aku ngeliat kamu jalan sama cewek lain gitu, atau aku jalan sama cowok lain. Dan itu puji Tuhan buat kita sih sesuatu yang kita udah omongin dari awal ya. Kayak ini sesuatu yang kita udah diskusiin gitu loh, maksudnya kita pengen menghargai sama lain gimana. Bukan berarti kita nggak boleh punya teman yang of the opposite sex. Iya kan? Tapi saat Chelsea punya teman cowok itu aku kenal. Aku punya teman cewek, Chelsea kenal, dan justru menjadi teman kita bareng-bareng. Betul. Gitu loh. Jadi satu lagi, ini kayak aku udah pernah share sebelumnya, tapi yang aku udah denger dari orang-orang yang udah lebih di depan adalah cowok nggak butuh teman deket yang cewek. Yang namanya perlu jalan-jalan berdua doang,
itu nggak butuh gitu loh. Cowok ya teman-teman deketnya cowok aja. Kalau ada teman cewek nggak apa-apa, tapi teman rame-rame gitu loh. Jadi itu juga menurut aku kalau udah nggak butuh kenapa harus berdua-berduaan, ya kan? Jadi itu bisa kita jaga supaya kita bisa menjaga dan menghargai pasangan kita. Betul, karena it's part of apa ya? Part of being in a relationship. Kalau misalnya kita udah commit di satu relationship, akan ada hal-hal yang mungkin akan kita korbankan. Betul. Ya nggak sih? Iya, betul banget. Dan balik lagi, pokoknya intinya ini semua nggak akan terjadi, nggak akan diproses kalau kita takut bilang enggak. Ya kan? Ibaratnya kalau kita takut bilang enggak, ini semua dipendem. Tapi kita harus bilang iya. Ya. Oh wow. Ya. Ini salah satu diskusi yang nggak banyak notesnya ya, Tim. Nggak banyak notesnya, kita ada beberapa notes tapi kita just sharing aja ya. Kayak kita ngobrol-ngobrol tentang opini kita tentang topik ini. Iya, hopefully it will helps dan memberanikan kalian untuk bilang enggak. Yes. And you'll see the reaction. You can evaluate your partner. Iya, betul banget. Ini worth it banget buat kebaikan diri kamu ya. Yes, and we'll see you in the next episode. Bye. Bye.